Ketiga itu KPK itu semacam lambat, dan bahkan ketika sudah datang ke tempat balik nggak ada hasil ya dari sana tadi terakhir. Nah, di sini saya mau ingin menyimpulkan semua supaya ini pertanyaan substansinya sama, karena dia bicara soal penindakan, bagaimana cara pencegahannya, bagaimana mekanisme implementasi undang-undang. Nah, singkatnya ini saya langsung jawab semua ya teman-teman sekalian, karena mungkin kita juga sudah waktu yang begitu mepet, teman-teman kelihatannya udah pada lapar, kayaknya belum pada makan. Substansi dari pertanyaan yang teman-teman sampaikan itu adalah di Indonesia itu kurangnya pengawasan. KPK juga wajib kita awasi. Tadi disampaikan oleh Abang sebagai pembicara pertama tadi, beliau sebagai pengamat hukum, berarti dia memahami soal bagaimana proses tindakan yang dilakukan oleh setiap lembaga. Saya yakin KPK kan karena dia punya instrumen ya, salah satunya soal menyadap. Komunikasi kita memberikan kode apapun itu pasti ketahuan. Kalau teman-teman mendengar kasus Angelina Sondakh dan lain sebagainya, mereka itu ketika melakukan korupsi itu menggunakan kode-kode. Pesan A ternyata dapatnya berapa miliar dan sebagainya. Itu mereka, karena KPK itu sangat canggih, meskipun yang melakukan korupsi juga canggih, tetap saja akan kena tangkap. Dan menurut saya bahwa KPK itu sebenarnya dia cuma lembaga anti rasuah aja, dia cuma satu lembaga yang seharusnya kita memperkuat itu semua lini penegak hukum. Kepolisian dan kejaksaan juga teman-teman harus mendukung, kan begitu. Mendukung dalam hal untuk bagaimana mengimplementasikan undang-undang sebagaimana kewenangan mereka, gitu. Jadi yang enaknya kalau kita mau lapor di KPK, itu setiap orang yang ada di sini itu kan disembunyikan identitasnya. Mohon maaf, mungkin teman-teman yang lain ketika ada kasus korupsi, teman-teman demo. Kalau kami Permai itu nggak pernah demo kami, karena kami nggak pernah demo, karena namanya seorganisasi profesi di bidang hukum. Tapi kurang lebih sudah 78 kasus kami laporkan di KPK dan hampir semua ditangkap. Kami nggak pernah turun aksi, kami nggak pernah kibarkan bendera, kami tidak. Tapi kami melakukan laporan. Berapa kepala desa yang jadi Banten di wilayah Ternate itu kurang lebih ada 14 kepala desa ada kasus ketangkap semua, itu kami yang laporkan. Gitu, karena kami ada punya lembaga namanya LBH atau disebut dengan LKBH, lembaga khusus bantuan hukum DPN Permai. Nah, jadi teman-teman ketika ada yang melakukan aksi demonstrasi wajib membawa bukti-bukti kan seperti itu, supaya KPK juga ketika hearing atau ketika pertemuan dengan KPK akan mempertanyakan mana bukti-bukti teman-teman. Saya kira ketika kita melakukan aksi demonstrasi juga kita juga harus punya data. Saya yakin teman-teman juga mungkin sudah punya data, karena ketika adanya orang aksi pasti dia punya data. Tapi mungkin untuk masuk dalam kategori pembuktian dalam istilah hukum itu belum kategori terbukti kan seperti itu, atau istilahnya belum cukup alat buktinya. Karena dalam hukum itu ada asal namanya unus testis. Dua alat bukti itu, satu alat bukti tidak bisa dikatakan bukti apabila tidak masuk pada tahapan kedua, yaitu disebut dengan dua alat bukti. Begitu. Jadi kalau cuma satu tidak cukup, atau satu saksi tidak bisa dijadikan saksi kalau tidak ada saksi yang lain. Artinya minimal harus dua. Kan begitu. Jadi mungkin teman-teman ketika melakukan aksi demonstrasi dan lain sebagainya itu tidak direspon cepat, karena mungkin KPK merasa bahwa itu ada data yang masih kurang dan lain sebagainya. Nah, terakhir dari saya, ini saya ingin mengajak, ini hanya sebagai pesan moral kita. Kalau teman-teman makan nasi goreng, teman-teman makan pisang goreng, ambil 5, bayar cuma 3, itu berarti teman-teman juga turut melakukan korupsi terhadap orang lain. Saya yakin teman-teman ini pasti akan ada yang sering begitu juga. Nah, yang terakhir dari saya, mungkin tadi sudah disampaikan atau belum, saya karena saya di luar tadi ya. Iya. Jadi ini saya mewakili, sebenarnya ini di kampusnya dia. Di kampus kami juga sudah diterapkan, karena kami berkaca dengan UIN Sunan Kalijaga. Ada namanya kios kejujuran, kantin kejujuran. Kantin kejujuran itu, ini mohon maaf saya harus berdiri ya. Itu depan sini ada kue banyak, minuman banyak dan lain sebagainya, itu banyak banget. Lalu di sini ada satu kotak begini, taruhnya tempat uang, ada uang receh dan lain sebagainya, ada uang yang agak gede-gede dan sebagainya. Kita selalu membeli dan di situ tidak ada orang.
sepi, kiosnya nggak ada orang. Jadi kalau kita mau datang belanja, kita sendiri yang ambil uang kembali, kita sendiri yang taruh misalnya uang 50.000, kita sendiri yang ambil dan sebagainya. Disitulah salah satu gerakan moral yang kemudian kita harus, setiap orang yang ada di sini membantu KPK, membantu penegak hukum, membantu diri kita atau membantu keluarga kita, itu dengan cara yang sederhana. Namanya kantin kejujuran. Karena waktu itu saya belanja itu di UIN Sunan Kalijaga. Setelah itu saya bagi, saya buat lagi itu di kampus kami. Jadi kantin seperti itu namanya area integritas. Jadi area integritas, apapun kita, bagaimanapun kita, ya harus sadar. Saya sepakat tadi dia mengatakan, Mas Fajid mengatakan bahwa sejak alam pikiran kita itu sudah harus menanamkan anti korupsi. Begitu. Jadi ini hanya pesan moral kita. Kita harus bergerak, kita harus bermanfaat bagi orang lain. Saya tutup dengan kata Buya Hamka, kalau hal hidup hanya sekedar hidup, itu babi di hutan pun hidup. Artinya, ayo kita bareng-bareng bermanfaat bagi orang lain dengan mengajak, menanamkan semangat anti korupsi atau semangat integritas untuk pembenahan dan penegakan proses hukum yang ideal dan optimal. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke saudara.